Lampu utama di ruangan itu tidak terlalu menyilaukan. Cahayanya hangat, jatuh merata ke atas panggung yang tidak tinggi namun rapi. Silahkan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Bagi yang sudah subscribe, tunggu hadiah menarik dari kita ya. Terima kasih. Di tengah panggung, berdiri seorang penyanyi muda dengan balutan busana sederhana namun elegan. Warna lembut yang tidak berusaha mencuri perhatian berlebihan. Dialah Valen, juara Dangdut Akademi 7. Mikrofon genggam berada di tangan kanannya, sementara tangan kirinya sesekali terbuka, mengikuti napas dan irama yang belum sepenuhnya keluar dari dadanya. Di barisan depan, Presiden Prabowo Subianto duduk dengan posisi tegak. Jas gelap yang dikenakannya tampak rapi, kancing tertutup sempurna. Wajahnya serius, namun tidak kaku. Tatapannya lurus ke arah panggung, matanya fokus, seolah tidak ingin melewatkan satu getaran suara pun. Sesekali rahangnya mengendur, bukan karena bicara, melainkan karena ia benar-benar sedang mendengarkan. Tangannya terlipat di depan, diam, tenang. Tak jauh dari beliau, Raffi Ahmad duduk dengan sikap yang lebih santai. Kakinya sedikit maju, punggung tidak sepenuhnya menempel kursi. Ekspresi wajahnya hidup, matanya mengikuti setiap nada yang keluar dari mulut Valen. Bibirnya membentuk senyum kecil, bukan senyum kamera, melainkan senyum orang yang menikmati momen. Sesekali kepalanya mengangguk pelan, mengikuti irama dangdut yang mengalun dengan aransemen elegan. Di sisi lain, Haji Rohma Irama duduk dengan aura yang berbeda. Tubuhnya tenang, hampir tak bergerak. Kedua tangannya bertumpu di paha, jari-jarinya rileks. Tatapannya tajam namun penuh keteduhan, seperti seorang guru yang sedang menyimak muridnya. Setiap lengkingan nada, setiap cengkok khas dangdut, seolah dicatat oleh telinganya yang telah puluhan tahun hidup bersama musik itu. Suara Valen mulai mengisi ruangan. Tidak berteriak, tidak memaksa. Suaranya keluar bersih, penuh kontrol. Cengkok dangdutnya terasa matang, tidak berlebihan, tidak pula ditahan. Nafasnya panjang, stabil. Saat ia menarik nada tinggi, dadanya terangkat sedikit, bahunya tetap rileks. Ia bernyanyi bukan untuk menunjukkan kekuatan, melainkan untuk menyampaikan rasa. Gendang dan petikan musik pengiring mengalun lembut, tidak mendominasi. Semua terasa seimbang. Setiap ketukan terdengar jelas, namun memberi ruang bagi vokal untuk berdiri di depan. Valen memejamkan mata di beberapa bagian lagu, seolah sedang berdialog dengan dirinya sendiri, lalu membukanya kembali ketika nada turun, menghadap langsung ke hadirin. Presiden Prabowo sedikit memiringkan kepala, bukan karena tidak jelas, tetapi seperti seseorang yang sedang mencerna makna. Ekspresinya tetap serius, namun ada ketenangan di sana. Tidak ada gestur besar, tidak ada reaksi berlebihan, hanya perhatian penuh yang konstan. Raffi Ahmad menoleh sebentar ke arah Haji Rohma Irama, lalu kembali ke panggung. Senyumnya berubah menjadi ekspresi kagum. Ia menghela napas pendek, hampir tak terdengar, lalu kembali mengangguk pelan. Tangannya bergerak sedikit di atas paha, mengikuti ritme tanpa sadar. Haji Rohma Irama menutup mata sesaat ketika Valen memasuki bagian lagu yang penuh rasa. Alisnya sedikit terangkat. Ia membuka mata kembali tepat ketika nada turun dengan halus. Wajahnya tetap tenang, namun jelas ia sedang menilai dengan hati, bukan sekedar telinga. Valen melangkah satu langkah kecil ke depan, masih di dalam lingkar cahaya. Ia tidak banyak bergerak, fokusnya ada pada suara dan penghayatan. Bibirnya membentuk setiap kata dengan jelas, artikulasi rapi, emosi terjaga. Tidak ada dramatisasi berlebihan. Lagu itu hidup karena kejujurannya. Ruangan terasa hening di antara bait-bait lagu. Tidak ada suara bisik, tidak ada pergerakan kursi. Semua mata tertuju ke satu titik. Bahkan napas penonton terasa lebih pelan, seolah tak ingin mengganggu alunan yang sedang berlangsung. Presiden Prabowo mengubah posisi tangan. Kini satu tangan menutup yang lain. Wajahnya tetap fokus. Ada kesan bahwa ia tidak berada dalam acara resmi, melainkan dalam ruang dengar yang pribadi. Raffi Ahmad kini bersandar sedikit ke belakang, matanya masih terkunci ke arah panggung. Senyumnya mereda, berganti ekspresi hening, tanda ia benar-benar larut dalam lagu. Haji Rohma Irama mengangguk sekali, sangat pelan, hampir tak terlihat. Sebuah gestur kecil, namun penuh makna. Valen menutup bait terakhir dengan nada yang tidak dipanjangkan berlebihan. Ia membiarkan nada itu turun secara alami, lalu berhenti. Mikrofon tetap di dekat bibirnya selama 1 detik, sebelum akhirnya ia menurunkannya perlahan. Dadanya naik turun, napasnya teratur. Tidak ada reaksi yang meledak-ledak. Tepuk tangan mulai terdengar setelah jeda singkat, bukan karena ragu, melainkan karena semua orang baru saja keluar dari keheningan yang penuh rasa.
Presiden Prabowo mengangkat kedua tangan dan bertepuk dengan tenang. Raffi Ahmad bertepuk lebih ekspresif, senyumnya kembali muncul. Haji Rhoma Irama bertepuk pelan, wajahnya tetap teduh, matanya menatap Valen dengan penghargaan yang tidak perlu kata-kata. Valen menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. Wajahnya tenang, tidak berlebihan. Ia berdiri di sana sebagai seorang juara dangdut, sebagai penyanyi muda, sebagai suara yang baru saja mengisi ruangan dengan kejujuran. Tidak ada cerita yang berakhir, tidak ada konflik yang diselesaikan, hanya sebuah momen nyata, suara, pendengar, dan rasa yang bertemu dalam satu ruang yang sama. Namanya Valen, juara Dangdut Akademi 7, sosok sederhana yang lahir dari panggung rakyat dan kini melangkah menuju tempat paling bergengsi di negeri ini, Istana Kepresidenan. Undangan resmi dengan lambang Garuda Emas masih tergeletak rapi di atas meja. Tulisan di dalamnya terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengundang saudari Valen untuk hadir dalam acara apresiasi seni dan budaya nasional di Istana Negara. Valen menutup mata sejenak. Ia teringat masa-masa awal bernyanyi di panggung kecil kampung, lomba dangdut antar desa, hingga akhirnya berdiri sebagai juara di panggung nasional. Hari ini, perjalanan itu mencapai babak baru. Ketika mobil yang ditumpanginya memasuki kawasan istana, jantung Valen berdegup semakin kencang. Pilar-pilar putih menjulang megah, halaman luas tertata rapi, dan pasukan pengamanan berjaga dengan penuh wibawa. Semua terasa sakral. Ini bukan sekedar undangan biasa, ini adalah pengakuan negara terhadap suara rakyat. Di dalam istana, suasana hangat namun penuh kehormatan terasa kental. Para tamu dari berbagai latar belakang seni dan budaya telah hadir. Di antara mereka, Valen melihat sosok yang selama ini hanya ia saksikan di layar kaca. Raffi Ahmad dengan senyum khasnya berbincang santai sambil sesekali menyapa tamu lain. Tak jauh dari sana, berdiri sosok legendaris yang aura karismanya begitu kuat, Rhoma Irama, sang raja dangdut. Valen menunduk hormat saat bertemu Rhoma Irama. "Assalamualaikum Om Haji," ucapnya dengan suara bergetar penuh hormat. Rhoma menyenyum bijak. "Waalaikumsalam. Kamu Valen ya, juara Dangdut Akademi 7. Saya bangga, dangdut terus melahirkan generasi hebat sepertimu." Ucapan itu terasa seperti doa dan restu. Mata Valen berkaca-kaca. Bagi dirinya, Rhoma Irama bukan hanya legenda, melainkan simbol perjuangan dangdut agar diakui sebagai seni bermartabat. Tak lama kemudian, Raffi Ahmad menghampiri dengan gaya ramahnya. "Valen, akhirnya ketemu langsung. Kamu keren banget tahu, dari Dangdut Akademi sampai Istana Negara. Ini bukan main," ujarnya antusias. Valen tersenyum gugup. "Terima kasih Kak Raffi, saya nggak pernah membayangkan bisa sampai di sini." Percakapan mereka terhenti ketika protokol istana mempersilahkan semua tamu memasuki ruang utama. Di sanalah Presiden Prabowo Subianto akan menyambut secara langsung. Presiden Prabowo melangkah masuk dengan penuh wibawa. Tepuk tangan bergema memenuhi ruangan. Dalam sambutannya, beliau berbicara tentang pentingnya seni sebagai kekuatan bangsa. Seni dan budaya adalah jiwa Indonesia. Dari sanalah lahir identitas, persatuan, dan semangat rakyat.